kompetensi coach, yaitu kehadiran penuh Bapak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kompetensi apa dan mana yang spesifik ingin dikembangkan Bapak dalam observasi ini? Ya, bahwa saya semakin ke sini dengan kegiatan coaching ini, saya semakin ingin meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Bapak. Oh ya. Berarti presensi atau kehadiran penuh itu menjadi spesifikasi dalam pengamatan ini Bapak ya? Iya betul Bapak. Kemudian jika dibuat semacam skala Bapak, skala 1 sampai 10, kompetensi yang sudah Bapak capai sekarang itu yang tadi disebutkan itu kira-kira bernilai berapa Bapak? Saya sekarang ini berada di posisi 5 Bapak. Ingin ke berapa nanti kira-kira? Ingin ke posisi 9. 9. Baik ya, terima kasih Bapak. Ini kita beri waktu kepada Bapak coach dan coaching ini untuk kegiatan coaching. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak Supervisor dan Observer Bapak Muhyiddin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mengadakan kegiatan coaching bersama dengan Bapak Hari Agus Prasetyo. Dan baiklah, saya mulai. Assalamualaikum Bapak Hari. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak hadir di sini bertemu dengan saya. Kira-kira tujuannya apa ini Bapak? Baik Pak Prim. Jadi saya sebetulnya tujuannya ke sini yaitu untuk mengikuti kegiatan coaching dengan Anda dalam rangka menyelesaikan atau menguraikan permasalahan yang terjadi pada sekolah saya Pak. Oh iya, baik. Tadi sudah disampaikan bahwa menguraikan permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak hari ini. Nah, bisa diceritakan Bapak apa yang mungkin Bapak alami atau masalah apa yang Bapak alami? Baik, nah sebetulnya saya mengalami begini Pak Prim. Kemarin di sekolah saya itu mendapatkan surat undangan dalam bentuk WA, di mana dalam surat undangan tersebut diberitahukan bahwa sebentar lagi akan mengalami atau mengikuti kegiatan OSN tingkat kabupaten. Kemudian berarti kan di tingkat kecamatannya juga lebih maju. Iya. Gitu. Oh begitu Bapak. Mungkin bisa diceritakan Bapak jumlah peserta yang akan ikut kegiatan OSN? Untuk peserta kegiatan OSN ini kan mata pelajaran IPA ya, Iya. sama matematika. Itu alhamdulillah sudah ada 20-an Pak. Iya. Itu dimana itu divergen atau istilahnya itu rancak. Ada yang perbandingan cowok dan ceweknya rancak. Nah, terkait dengan permasalahan yang terjadi tadi terkait dengan manajemen waktu Bapak ya, kira-kira permasalahan itu timbul karena siswa itu mengalami hal apa? Mungkin bisa diceritakan Bapak sehingga terjadi hal demikian. Jadi banyak dari mereka yang menganggap bahwa ketika mengikuti kegiatan OSN itu kuno Pak. Kemudian di mana dari kegiatan tersebut mengakibatkan anak yang memang benar-benar awalnya mau belajar itu menjadi tidak minat belajar. Nah, ya. Berarti berawal dari anggapan bahwa itu adalah hal yang kuno seperti itu Bapak ya, Membosankan. Membosankan begitu. Iya. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan tadi terkait dengan membosankan itu adalah hal yang kuno atau tidak tren lagi seperti itu. Kira-kira apa gagasan Bapak untuk membuat kegiatan lomba OSN atau kompetensi di OSN itu lebih menarik Bapak? Gagasan Bapak apa? Baik, saya ingin mengadakan sebuah jam tambahan pelajaran Pak, dimana itu untuk menarik siswa karena kondisi mereka masih belum capai. Iya. Baik, dari apa yang Bapak sampaikan tadi mungkin rencana apa yang akan Bapak susun setelah tadi disampaikan tentang solusinya? Oke. Nah,
di kegiatan OSN itu Pak, saya solusinya yaitu mengajak teman-teman untuk ikut serta dalam memberikan tambahan jam pelajaran. Terus selain itu saya juga ingin mengadakan pembelajaran di jam ke-0 supaya anak-anak saya masih dalam keadaan fresh Pak. Oh iya, baik. Keadaan fresh bagi anak-anak ini kemungkinan apa saja yang bisa dilakukan Bapak untuk menumbuhkan dan juga anak bisa fresh seperti itu, bisa diceritakan itu. Baik, untuk kali ini saya akan memberitahukan bagaimana cara anak untuk supaya mencapai keadaan yang fresh gitu ya. Jadi sebelum pelajaran dimulai, anak-anak itu pasti diberikan ice breathing, semacam penguatan digunakan untuk menjalin sisi emosional dengan anak, sehingga anak tersebut juga aktif dalam pembelajaran. Iya, begitu ya Bapak. Jadi sudah menerapkan tentang bagaimana mengelola manajemen kompetensi sosial dan emosional. Nah, kemudian kira-kira yang bisa dipastikan berjalan apa Bapak dengan pembimbingan yang sudah mulai dilaksanakan? Yang sudah bisa saya pastikan berjalan itu yang pertama adalah saya mengajak teman-teman saya untuk ikut membantu dalam persiapan OSN Pak. Iya, membantu. Ya, silakan lanjut lagi Bapak. Nah, kemudian yang saya sulit atau yang membuat saya kesulitan itu pada saat jam pelajaran Pak. Dimana saya tadi menyebutkan bahwa jam pelajarannya ditambah atau dialihkan di jam ke-0 supaya nanti setelah jam pembelajaran selesai anak-anak itu sudah atau tidak begitu capek gitu Pak. Dialihkan ke jam ke-0. Nah, kemudian kira-kira untuk mengalihkan kegiatan siswa atau anak ke jam ke-0 itu kriteria apa yang bisa dijadikan patokan sehingga bisa berjalan tanpa mengganggu upaya dari peningkatan kemampuan tersebut? Baik, untuk mengantisipasi itu di sekolah, silakan dijelaskan dari bagaimana tadi kriteria yang diperlukan untuk peningkatan hasil belajar anak untuk menghadapi lomba O2SN tersebut Bapak. Oh iya. Nah, bagaimana cara meningkatkannya berdasarkan pengalaman Bapak sesuai dengan kriteria yang ada untuk pembelajaran peningkatan OSN tersebut? Baik. Nah, untuk kriterianya anak saya berikan soal-soal yang memancing pemahaman mereka. Nah, seperti itu Bapak ya. Wah, luar biasa. Memancing pemahaman mereka. Nah, kira-kira diambil dari mana ini sumber soal-soal tersebut? Saya mempunyai beberapa kumpulan soal-soal atau soal Pak. Kemudian dimana nantinya sistem saya biasanya itu saya berikan soal yang memberikan penalaran, kemudian dari soal itu saya diskusikan dengan anak. Oh begitu. Nah, terus setelah didiskusikan dengan anak, kemungkinan anak ini punya hasil yang pemahaman yang lebih baik apa tidak dari sebelumnya? Kalau menurut pengalaman saya itu tergantung dari anaknya juga Pak. Jadi ada anak yang misalkan 2 kali diberikan treatment seperti itu, anak sudah terbiasa untuk memberikan pola pikir. Jadi biasanya itu kalau di bahasa saya itu gimana pola pikirnya untuk menyelesaikan masalah ini, itu biasanya kan si penulis soal itu punya alurnya. Nah itu yang kita kejar di situ. Jadi dengan mengejar sesuai alur tadi menjadi tambah seru ya, kelihatannya pembelajaran tambah seru ya Pak. Iya. Nah, dari keseruan tadi kira-kira dalam setiap aktivitas Bapak punya rekan yang bisa dihubungi atau tidak? Ada rekan yang bisa diajak berkolaborasi? Ada. Jadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan solusinya tadi Pak, yang ingin saya laksanakan. Jadi saya punya teman yang juga bersemangat dalam memberikan pembimbingan kepada anak. Itu namanya Bu Ratna dan juga
Bu Ria Prastiwi, di mana itu nanti yang akan saya ajak untuk memberikan jam tambahan. Oke, luar biasa. Nah, dari percakapan ini Bapak bisa menyampaikan bahwa kira-kira apa yang gagasan yang mungkin bisa dimunculkan dari Bapak sendiri, yang terbaik atau rencana spesifik yang menurut Bapak akan menjadi cara yang jitu untuk menghasilkan putra atau anak-anak yang berpotensi sehingga bisa lolos dalam kegiatan lomba OSN tersebut. Yang jelas saya ingin melaksanakan solusi yang sudah Bapak sudah saya beritahukan ke Bapak tadi, Ya. untuk menaik jam ke 0 itu saya akan berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah untuk meminta izin jam pelajaran di jam ke 0 itu. Kemudian solusi selanjutnya atau cara-cara selanjutnya itu misalkan OSN ini kan dikhususkan misalkan untuk kelas 5 Pak ya biasanya. Di anak-anak yang ada di bawahnya itu di kelas 4 itu sudah mulai saya ikutkan Pak, sehingga seperti kaderisasi Sudah mulai mengkader ya. ya. Ini satu yang sangat luar biasa Pak Hari. Saya salut, saya kagum sama Pak Hari. Mudah-mudahan nanti bisa lebih meningkatkan kemampuan dalam hal membimbing anak didik atau siswanya, dan harapannya Pak Hari bisa memberikan kesimpulan akhir dari kegiatan kita dalam percakapan ini. Kesimpulan dari Pak Hari, silakan disampaikan. Oke, jadi inti atau kesimpulan dari kegiatan kali ini Pak yang bisa saya simpulkan bahwa tadi saya menghadap atau bertemu dengan Pak Primanda, kemudian saya menceritakan bahwa saya mempunyai pengalaman permasalahan Pak, Iya. di mana permasalahan itu Pak Primanda memberikan beberapa pertanyaan yang memancing saya untuk menemukan permasalahan saya sendiri, Iya. menemukan jawaban dari permasalahan saya sendiri, dan alhamdulillah saya terpancing dan kemudian saya bisa memberikan solusi. Salah satu solusinya yaitu penambahan jam tambahan di jam ke 0. Kemudian saya mengajak rekan-rekan saya untuk memberikan jam tambahan dan juga untuk kaderisasi anak didik di kelas sebelumnya. Baik, luar biasa. Terima kasih Oke. Pak Hari atas kesimpulan. Matur Dan nuwun. saya juga ucapkan semoga Pak Hari sukses selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Ya, Bapak Coach, Bapak Primanda Hari, dan Bapak Heri Agus Prasetyo sebagai coach. Tadi saya sebagai observer sudah mengamati melalui pendengaran saya, melalui penglihatan saya, bahwa ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan mungkin juga saya tanyakan ke Bapak berdua. Saya tanyakan ke Bapak Coach. Tadi Bapak Coach menanyakan kepada Coach itu temanya apa? Masalah apa? Ya, baik Bapak. Tadi saya menyampaikan kepada Bapak Hari sebagai kunci, saya menyampaikan tentang bagaimana Pak Hari ini bisa mengungkapkan apa yang menjadi problem, yang menjadi masalah ketika beliau mengajar sehari-hari di sekolah terkait dengan persiapan lomba OSN begitu Bapak. Lomba OSN Iya. Dan saya ingin tanya juga ke Bapak Coach. Ya, Tadi betulkah tadi masalah itu yang dibahas dalam Coach ini? betul Bapak. Terus kira-kira indikator yang ingin dicapai Bapak tentang apa yang tadi masalah disampaikan Bapak Coach itu indikatornya apa? Jadi saya indikatornya itu saya tadi ingin mengikuti coaching dari Pak Primanda untuk menemukan solusi dari permasalahan saya terkait manajemen waktu untuk pembelajaran atau pengajaran persiapan
lomba OSN, Pak. Oh, jadi tentang lomba OSN yang ada di sekolah Bapak ya? Iya. Tentang lomba OSN yang ada masalah, kemudian di coaching dengan Bapak Coach Bapak Primanda. Iya, Pak. Ya. Terus Bapak Coach, saya ingin tanya, ini kan perasaan Bapak bagaimana setelah kegiatan coaching ini? Dalam arti apakah sudah ada solusi, sudah merasa tenang atau legowo, atau sudah merasa memiliki kemampuan untuk berubah, atau masih belum seperti itu? Bagaimana coba penjelasannya, Pak? Jadi dari pada saat sebelum melakukan coaching itu, jujur saya perasaannya itu masih carut marut, Pak, karena Ya. terkendala beberapa aktivitas yang menuntut menguras pikiran, tenaga. Kemudian pada saat setelah mengikuti coaching, Pak Primanda membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri, Pak. Sehingga saya menjadi yang tadinya tidak kepikiran, jadi oh iya ya, sebetulnya itu bisa dilaksanakan. Sehingga itu yang membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. Menurut Bapak Coach, tadi Pak Coachnya itu Primanda itu, Pak Primanda itu kira-kira apakah memperhatikan betul dengan apa yang Sangat memperhatikan, Pak. Pak Primanda memberikan sebuah perhatian atau memberikan sebuah fokus kepada saya untuk saya mau bercerita, kemudian untuk saya mau untuk berpikir sehingga menemukan solusi dari permasalahan saya, Pak. berarti beliau mendengarkan aktif juga ya? Mendengarkan aktif. Pak Primanda mendengarkan aktif. Kemudian pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Prima tadi itu kira-kira apakah diambil dari atau resume atau diangkat dari fakta yang disampaikan oleh Bapak tadi, Pak Coach tadi? Pak Primanda itu selalu memberikan counter atau umpan balik atau rangsangan kepada saya itu berdasarkan permasalahan yang sudah saya berikan, Pak. Oh iya, Pak. Tadi tidak mengarahkan ya, Pak? Tidak. Tidak mengarahkan. Tidak, Pak Primanda hanya memancing untuk saya berpikir ulang sehingga menemukan solusi dari permasalahan saya. Pak ya. Artinya sudah ditemukan ya, Pak, solusinya itu? Kalau menurut saya itu tadi, jadi kesimpulan dari coaching yang bisa saya dapatkan bersama Pak Primanda tadi, kan ada penambahan jam pelajaran di jam ke-0, Pak. Ya. Kemudian ada mengajak teman saya untuk memberikan jam tambahan. Ya. Kemudian yang ketiga itu kaderisasi di adik kelasnya. Dan itu tadi belum terpikirkan untuk saya untuk kaderisasi itu, Pak. Nah, Pak Primanda memancing saya apakah ada solusi yang lain itu, nah itu baru ketemu di situ. Artinya secara dasarnya tadi Bapak Koji menilai Bapak Pak Prima itu baik sekali ya, dalam arti dari tingkat kehadiran penuh dia memang betul-betul hadir, Iya. dari segi mendengarkan aktif ya beliau baik, Iya. dari segi pertanyaan yang disampaikan juga sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan ya. Iya. Baik, terima kasih. Artinya rasanya sekarang gimana? Rasanya sekarang setelah kegiatan coaching itu gimana? Bahagia, gembira, atau nyaman atau bagaimana? Itu yang saya rasakan, Pak. Bahagia, nyaman, karena sebelum itu kan permasalahan saya belum terselesaikan. Menurut versi saya itu belum terselesaikan, belum ada istilahnya ide untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi. Tapi setelah melakukan kegiatan coaching, Pak Primanda memberikan treatmentnya sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya merasa lega, merasa nyaman, merasa bahagia, Pak. Oh iya, Pak. Terima kasih Bapak Koji, Bapak Hari Agus, dan Bapak Primanda ya. Kemudian saya ingin tanya ke Bapak Primanda selaku coach. Tadi Bapak hendak mengembangkan kemampuan gagasan penuh ya. Iya, Pak. Nah, coba saya ingin bertanya lagi, selain itu apa Pak ingin dikembangkan, Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan Sebentar, ketiga ya, Ya. mendengarkan penuh. penuh. Nah, terus. Dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan Nah, itu berbobot. yang mana yang ingin dikembangkan lagi, Pak? Saya akan memberikan pertanyaan berbobot, Bapak, yang ingin saya kembangkan. Jadi Ya. pertanyaan yang berdasarkan
fakta ya, berdasarkan fakta ya. fakta yang disampaikan oleh Koji, bukan berdasarkan asumsi dan opini. Ya. Itulah pertanyaan berarti bobotnya itu pada menjauhkan dari opini dan asumsi. Iya. Supaya apa? Supaya komunikasi keilmuan antara coach dan coach ini bisa bertemu ya. Iya. Jadi coach berpikir apa yang dipikirkan oleh coach, dan coach pun menemukan jawaban dari masalah dia dari pengembangan pertanyaan yang disampaikan oleh coach, gitu kan. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah kegiatan coaching yang luar biasa ini, dan Bapak coach yaitu Bapak Primanda Heru, Bapak coachingnya yaitu Bapak Hari Agus Prasetyo, dan saya selaku observer atau Pak Muhyiddin. Jadi sudah hari ini ya kita kegiatan coaching pada hari ini, dan semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa mengembangkan tadi yang ingin dikembangkan oleh Bapak Coach, yaitu tentang kehadiran penuh dan beberapa solusi yang tadi sudah ditemukan oleh Bapak Coach, Bapak Heri Agus Prasetyo, dan semoga ini bermanfaat. Amin. Ya, Amin. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.